Gue mau ngebahas tentang video gue yang sering banget digabungin sama video-video ASMR. Bener, sorry banget, rumah gue tuh deket banget sama masjid. Soalnya sekarang udah pengen Jumatan, makanya ada yang ngaji. Gue tuh harus bikin video ini sekarang, soalnya gue mau pergi abis ini. Gue sebenarnya udah pernah bahas, tapi udah cukup lama. Dan di video itu gue bilang gue gak masalah selagi dicantumkan CR. Tapi makin kesini, itu ternyata makin banyak. Dan makin banyak juga yang gak ngecantumin CR gue. Atau bahkan dia tuh menjadikan sound gue tuh jadi sound milik dia sendiri. Jujur gue sangat keberatan dengan video gue yang digabungin sama video ASMR. Tolong buat lo semua akun-akun yang suka ngambil video gue atau bahkan make sound gue dijadiin sound lo sendiri, itu stop ya, karena gue udah dari lama sebenarnya ngeblok-ngeblokin dan juga nge-report akun-akun yang melakukan hal tersebut. Cuma karena banyak banget ya, gue tuh capek sendiri tau gak ngeblok dan reportnya. Jadi gue juga minta tolong ke kalian semua yang nonton video ini, kalau lihat video gue dicomot buat jadiin ASMR, tolong kalian report dan juga blok akun itu, karena jujur gue keberatan. Dan juga kemarin tuh lewat di FYP gue ada yang ngebahas soal ini juga. Dia bilang bahwa ada kreator yang sampai berhenti bikin konten karena videonya itu nggak FYP, yang FYP malah si konten-konten kreator yang nyolong ini, yang suka upload video ASMR digabungin sama video orang lain. Jadi stop ngelakuin itu, karena lo enak banget anjir cuma gabungin video doang, gak ada effort apapun, sedangkan yang bikin video ini effort banget tapi nggak FYP videonya karena lu. Sudah lama tidak bercerita, mari kita bercerita. Gue yakin di sini kalian punya temen cowok yang mulutnya itu lemes banget, suka ngatain orang. Gue punya, dan gue mau ceritain temen gue ini. Jadi dia tuh temen sekelas gue. Sebenarnya gue sama dia gak terlalu akrab-akrab banget ya. Cuma gue tuh gedek banget sama nih orang. Karena nih orang tuh kalau misalnya mau bercanda atau mau ngelawak gitu ya, itu dia selalu ngatain orang. Misal nih ya, dia pernah bercandain gue kayak gini. Jadi waktu itu tuh lagi jam kos, terus lagi pada hening gitu nih kelas. Gue lagi duduk di belakang, tiba-tiba dia nyamperin gue, dan abis itu dia giniin pala gue. Ih, rambut lu bau banget sagu gosong. Lu emosi gak jadi gue duduk tenang-tenang, diem, gak ngapa-ngapain, tiba-tiba lu dikatain kayak gitu. Ya gue tahu, gue belum keramas 2 bulan, tapi gak sebau itu gak sih? Tuh gue langsung balik lagi, katain berisik lu, katain lu bos piteng. Karena lo tahu tuh orang emang bau badan. Tapi yang gue heran adalah nih orang, gue gak ngerti udah self love banget sama dirinya sampai menerima bau badannya atau gimana. Kalau dikatain bau badan dia selalu begini. Kenapa emang gue bau badan kok? Kenapa? Lama-lama hidung gue rusak nih nyiumin ketek lu yang bau banget itu. Nanya lagi dia kenapa? Gue sampai bingung jujur mau ngatain dia, apalagi yang bikin dia tersadar kalau perbuatan dia ini buruk karena bau badan dikatain dia terima. Nih bocah juga badannya agak gede gitu ya, kayak sumo gitu, dikatain sumo, gendut, megalodon, itu juga dia terima. Saking self love-nya sampai nggak tahu diri nih orang. Gue liat-liatin nih, lu kalau masih pada insecure sama badan lo atau muka lo, lu berguru aja sama dia, no self love banget dia anaknya. Bukan cuma dia doang yang gue keselin, tapi gue kesel juga sama anak-anak kelas gue yang ketawa kalau misalnya dia ini ngelawak. Karena menurut gue lawakan itu nggak lucu. Dia tuh ngelawak dengan cara ngatain orang tuh, menurut gue apa banget sih lu. Waktu itu pernah juga teman gue dikatain, ini kita lagi ngobrol biasa, dia nggak diajak, tapi dia tiba-tiba nyaut, ya rumah lu kecil, masuk gang. Anehnya lagi adalah ada yang mau temenan sama tuh orang. Mari kita story of my life lagi. Gue mau nyari temen ya, siapa di sini yang suka banget ngaca. Bener-bener tiap kali gue lewat ada kaca, mau kaca tuh kaca beneran, kaca real ini ya, real, atau kaca gelap gitu, mobil atau rumah, itu gue tetap ngaca. Adalah nih kemarin ya, gue baru banget selesai kelas, gue bertiga sama teman gue Sekar sama Fasya. Baru banget balik kelas, kita keluar dari gedung FH. Abis itu kita berdiri di deket parkiran mobil karena kita masih ngobrol. Jadi ini tuh ada mobil, nah kita berdiri di samping mobil ini ya. Terus nih mobil kacanya tuh gelap. Pas banget kita lagi ngobrol, mau kemana nih, mau kemana, mau ke kantin males, mau ke masjid juga ngapain, pokoknya lagi ngobrol kayak gitu. Temen gue Sekar nih balik badan ke arah kaca mobil, abis itu dia agak ngaca lagi nih ke mobil. Gue ngeliat Sekar ngaca, gue juga ikutan pengen ngaca kan. Abis itu tiba-tiba si Sekar ngomong gini, ini kayak ada orangnya dah. Gue kan kagak sadar ya, gue juga ngaca dan gue gak sadar kalau itu ada orang karena itu kaca lumayan gelap. Terus gue bilang, agak ada ya gue. Terus Sekar ngomong, oh agak ada ya, kayak ada orang dah. Tapi pas gue ngeliatin kayak gini, itu kayak ada tangan lagi megang setir gitu, tangan kulit gitu loh. Itu posisinya gue cuma kayak gini doang, nggak yang sampai gini ke kacanya, tapi kayak agak kaget, buset, tangan siapa itu? Tuh gue bilang kan, beneran anjir ada orangnya ini. Tapi di situ gue percaya nggak percaya, karena gue cuma ngeliat tangannya kayak gini doang loh, badannya nggak ada, muka kagak ada pada, ya kan? Udah berpikir apakah aku indigo? Pas gue ngeliatin kayak gini lagi, ada cewek bener, malu banget gue. Saya lo tahu muka gue tuh kayak gini nih. Iya ada orang, masa sih nggak ada orang? Kayak gitu. Lu bayangin aja tuh jadi mbak-mbak yang di dalam mobil tuh kayak dasar cewek blow on, orang ada orang kok.
Anjing, gue takut banget sama yang namanya anjing jujur ya. Dulu waktu gue SD, gue tuh punya temen yang rumahnya tuh ada anjing penjaganya. Gue tau sendiri deh namanya anjing penjaga rumah galak-galak kayak kan. Gue tuh kagak berani masuk ke rumahnya karena teman kampus gue tuh ada juga yang pelihara anjing. Dulu gue pernah ke rumahnya ngeliat anjingnya tuh bener-bener masih kecil banget. Definisi kalau lo meleng lo bisa aja tuh nginjak anjingnya, bener-bener sekecil itu. Terus gue udah lama gak main dan kemarin gue baru banget main lagi nih ke rumah dia. Kebetulan gue datangnya tuh nyusul, jadi udah ada satu temen gue duluan yang nyampe ke rumah si temen gue yang punya anjing ini. Pas gue nyampe turun dari motor, temen gue langsung teriak dari dalam rumah teman gue ini. Jadi kita sebut saja teman gue yang udah datang duluan ini namanya A ya. Jadi A ini teriak, "Min, ini lu Min." Terus dia langsung keluar teras. Gue kaget kan, kayak ngapain lu di teras? Ternyata dia tuh keluar teras karena dia dari tadi tuh digonggongin terus sama si Kindle. Kindle tuh adalah nama anjing teman gue. Gue masuk kan karena gue mau lihat gitu. Ternyata udah segede itu. Udah gede banget anjingnya, kayak kemarin tuh bener-bener kecil banget, sekarang udah gede. Dan gue juga takut kan untuk masuk. Nah gue tuh datang baru sama temen gue satu lagi, kita sebut saja B ya. Jadi gue, A sama B ini nunggu di depan teras karena temen gue yang punya rumahnya lagi mandi. Terus kita takut gitu mau masuk karena si Kindle ini ngegonggong terus. Dimana akhirnya temen gue udah selesai mandi, terus kayak udah masuk aja gak apa-apa, gue jagain gitu. Oke udahlah kita masuk, udahlah kita ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan temen gue yang A ini dia habis sempro. Terus habis itu temen gue yang punya rumah tuh mau minta liatin PPT sempronya temen gue yang punya rumah ini buat dilihat bener apa enggak nih PPT kayak gini. Mereka lagi berdua ngobrol, gue sama temen gue yang B ini kan gabut ya, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kita tuh iseng. Jadi temen gue yang punya anjing ini nih emang udah bilang kalau misalnya anjingnya ini emang cuma ngegonggong doang, tapi dia tuh sebenarnya nggak berani, dia tuh penakut. Karena emang bener pas si Kindle ini ngegonggong, temen gue yang B ini kalau bergerak itu bunyi suara dia tuh langsung mundur. Jadi abis ngegonggong dia mundur. Nah gue pengen nyoba ngetes. Jadi pas dia ngegonggong ke arah gue, karena emang dia tuh ngeliatnya ke arah gue sama temen gue yang B ini. Pas dia ngegonggong gue giniin, gituin. Dan lo harus tahu setelahnya dia bukannya cabut, malah maju dan mau lompat ke atas meja yang seberangnya tuh gue sama temen gue si B. Demi apapun gue langsung panik, gue langsung mepet ke temen gue dan gue langsung teriak nama temen gue yang punya rumah ini buat stopin. Karena anjingnya bener-bener yang tadinya tuh gonggongnya kan cuma kayak guk gitu doang kan. Ini bener-bener yang kayak cepet banget sampai mau lompat. Udah gitu dia tuh kukunya tajam banget karena belum dipotong, jadi panjang banget. Kan gue takut ya tiba-tiba dia ngerauk muka gue gitu, cakar mampus aja gue. Lo tahu apa yang dilakuin temen gue yang punya anjing? Dia cuma kayak gini, Kindle jangan kayak gitu. Buset dah, si denger tuh anjingnya dia ngomong kayak begitu. Anjing bukannya langsung diem, dia tetap aja begitu terus kan, pengen ngelompat ke atas meja. Akhirnya gue bertiga sama temen gue si A dan B ini keluar dari rumahnya karena kita takut banget dia tuh tiba-tiba nyergap tau nggak diterkam. Setelah kejadian itu gue langsung nggak mau lagi yang namanya sok-sokan menantang anjing.